Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita semakin bergerak di tahun yang baru ini untuk kita mengalami kemajuan, peningkatan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan membaca Renungan 79 yang terdapat di dalam Mazmur pasal 3. Saya akan membaca di ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Saya memberikan tema firman Tuhan adalah pertolongan Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak mau mengalami pertolongan Tuhan? Kapankah kita ingin atau memerlukan pertolongan Tuhan? Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada siapa kita meminta pertolongan? Kalau bukan kepada Tuhan yang kita percayai. Dalam pembahasan kita di bacaan kita hari ini, observasi yang dapat kita pelajari adalah dalam pembacaan ini tentang seruan Daud ketika ia dikejar anaknya Absalom. Interpretasi yang dapat kita pelajari. Mari kita belajar dari kisah perjalanan hidup Raja Daud ini. Seorang ayah tentunya pasti sakit hatinya, sedih merana ketika anaknya sendiri yang hendak menggulingkan kerajaannya, memberontak terhadapnya. Itulah yang dialami oleh Daud. Hati Daud sangat pedih mengetahui kenyataan bahwa anaknya Absalom ingin membunuhnya dan mengambil alih tahta kerajaannya. Tentu saja ya, sebagai seorang ayah mengalami rasa sedih yang luar biasa. Tetapi apa yang dialami oleh Raja Daud ini, Bapak Ibu, tentu saja juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kisahnya berbeda. Kalau Daud mengalami pemberontakan dari putranya, sehingga dia mengalami kesesakan hati, hatinya sangat pedih, hatinya sangat sesak karena harus diberontak oleh putranya sendiri. Dan dalam pembahasan ini juga memberikan pernyataan banyak lawan yang dihadapi oleh Daud, banyak lawan yang mengepung Daud. Ini kemungkinan juga adalah orang-orang yang dulunya memihak kepada Daud tetapi berbalik memihak kepada Absalom, sehingga mereka juga turut memusuhi Daud, beralih memihak kepada putranya Absalom. Ini adalah situasi yang sangat sulit tentunya bagi Daud. Di sisi yang lain bahwa Absalom itu adalah putranya sendiri. Dia punya rasa kasih, dia punya rasa sayang yang begitu besar. Tetapi orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya melawan dia. Ini sangat menyakitkan bagi hatinya Daud. Dan dalam pembahasan ini kita melihat di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kesesakan yang dialami oleh Raja Daud, dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kita melihat pemazmur ini juga pernah mengalami yang namanya tertekan jiwanya. Peristiwa apa yang seringkali membuat jiwa kita tertekan, membuat dada kita mungkin terasa begitu sesak. Tetapi firman Tuhan dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah." Menjadi sebuah kekuatan bagi kita sekalipun mengalami atau menghadapi pergumulan yang menyesakkan jiwa kita, yang menyakitkan hati kita. Firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Allah. Dia adalah penolong yang ajaib,
penolong yang setia yang dialami oleh Daud saat dia berharap kepada Tuhan. Maka di ayat yang ke-6 dia bisa tetap mengalami ketenangan. Buktinya apa? Daud masih bisa tetap tertidur walaupun menghadapi persoalan yang berat. Seringkali kita waktu menghadapi persoalan sampai terbawa ke dalam pikiran, sampai terbawa di dalam dunia tidur ya, sampai sulit mengalami tidur, tidak bisa tidur karena terganggu pikirannya, terganggu hatinya. Tetapi Daud, dia memang mengalami kesesakan hati, tetapi dia masih bisa menikmati ketenangan di dalam istirahatnya, di dalam tidurnya. Dia masih bisa tidur karena apa? Hatinya, jiwanya berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tentu saja menjadi sebuah keperluan, kebutuhan kita, menjadi harapan bagi banyak orang bahwa di tengah-tengah lika-liku kehidupan membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan uluran tangan Tuhan. Siapakah yang akan mengalami pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan itu terjadi kepada siapa? Yang saya catat adalah yang pertama, kepada orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami keajaiban-keajaibannya Tuhan. Ada satu peristiwa di mana Tuhan tidak dapat melakukan mujizat, tidak dapat melakukan banyak kesembuhan, dikatakan karena orang-orang di kampungnya, ya, Tuhan Yesus pada waktu melakukan mujizat, tapi di kampungnya sendiri karena tidak ada yang percaya, bahkan menolak Yesus, maka Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di sana. Tuhan melakukan pertolongan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Yang kedua adalah, ya, kalau ayat yang pertama Mazmur 115 ayat yang ke-11, orang yang percaya adalah, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ya, kita percaya Tuhan pertolongan kita, perisai kita, apapun yang kita hadapi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang berikutnya, pertolongan Tuhan itu terjadi kepada orang-orang yang setia. Ada orang yang percaya tetapi dia tidak setia, hanya sebatas ya imannya berhenti kepada percaya, tetapi kesetiaannya tidak teruji. Namun pertolongan Tuhan terjadi kepada orang yang setia. 2 Samuel 22 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Tuhan melakukan kasih setianya dengan keadilannya. Tuhan berlaku setia kepada orang-orang yang setia. Jadi pertolongan Tuhan dikerjakan, diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berikutnya yang ketiga adalah pertolongan Tuhan berlaku kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Betapa berbahagianya kita Bapak Ibu apabila kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan perjanjian-perjanjian Tuhan diberitahukan, diberikan kepada kita. Bahkan janji-janji dari firman Tuhan diberikan kepada kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti apa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan? Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjauhi apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan di dalam hidupnya, memuliakan Tuhan melalui cara hidupnya. Hidupnya senantiasa mendatangkan pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan ya? Kalau kita percaya Tuhan itu selalu menolong orang-orang dengan waktu yang tepat, tidak akan pernah salah alamat,
tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu kepada orang-orang yang tepat. Orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidupnya setia kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Aplikasinya adalah jangan kita takut dan khawatir akan kehidupan kita. Kalau Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang percaya, orang yang setia, orang yang takut akan Dia. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, jangan pernah takut, jangan khawatir. Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara. Kalau Tuhan memelihara, Tuhan selalu menyediakan pertolongannya bagi kita yang memerlukan Dia. Juga kita percaya saja. Ibrani 10 ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Upah orang-orang yang tidak melepaskan kepercayaannya. Dia akan selalu menerima janji Tuhan, dia akan selalu mengalami pertolongannya Tuhan. Itu sebabnya mari kita senantiasa percaya kepada Tuhan dan memiliki kehidupan yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap hari. Apabila Bapak Ibu menerima berkat-berkat rohani melalui pemberitaan firman Tuhan melalui kami, maka Bapak Ibu dapat menyalurkan kesaksian atau ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan ini supaya kita terus semakin dikuatkan melalui kekuatan firman-Nya. Kita sambut firman ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak takut akan kehidupan ini. Karena pemeliharaan-Mu sempurna, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada setiap hari bagi kami. Bawa kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, untuk selalu berharap, percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan melalui Roh Kudus dan juga melalui firman yang kami dengar setiap hari. Kenyangkanlah kami umat-umat-Mu di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Biarlah kelihatan kepada kami umat-umat-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.